Salam sejahtera orang-orang yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, para hamba Tuhan, umat Kristen, dan juga aktivis-aktivis dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Nathan Jurnawan, melalui ibadah live streaming yang dipancarkan melalui Bible Teaching Ministry. Ini adalah satu ministry yang khusus untuk mengupas kebenaran-kebenaran Alkitab. Kita akan mengikuti pelajaran hari ini dengan topik yang sama dengan judul 5 doktrin utama Gereja Para Rasul bagian yang kedua. Sebelumnya kita akan mendengarkan pujian penyembahan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Jonathan Prawira dengan judul lagu Jalan Kebenaran dan Hidup. Mari kita nikmati lagu ini. Jalan saat tiada jalan, kau terang kebenaran di tengah kegelapan. Kau berikan hidup kekal berkelimpahan bagiku yang percaya kepadamu Tuhan. Yesus, kau jalan kebenaran dan hidup bagiku. Ku percaya, ku terima setiap janjimu. Kau berikan hidup kekal berkelimpahan bagiku yang percaya kepadamu Tuhan. Yesus, kau jalan kebenaran dan hidup bagiku. Ku percaya, ku terima setiap janjimu. Yesus, kau jalan kebenaran dan hidup bagiku. Ku percaya, ku terima setiap janjimu. Bapak Ibu yang saya kasihi dimanapun Anda berada, para hamba-hamba Tuhan, aktivis-aktivis gereja, para pengurus-pengurus gereja, hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dengan topik yang sama
yaitu Gereja Tuhan dengan judul 5 doktrin utama gereja rasul. Namun sebelumnya kita akan berdoa, mohon Tuhan Yesus pimpin kita. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau tetap menyertai, tetap memimpin kami, sehingga satu demi satu sesi kami dibukakan, disingkapkan untuk mengenal lebih jauh gereja milik Tuhan. Hari ini kami akan masuk ke sesi yang keempat dengan topik 5 doktrin utama gereja rasul-rasul di volume yang kedua. Pimpin kami, sertai kami, buka hati dan pikiran kami, karena ini adalah topik yang cukup berat untuk menyingkapkan kebenaran-kebenaran doktrin, supaya melalui pimpinan Roh Kudus kami dibuat mengerti, kami diterangi hatinya, kami dibukakan pikirannya, sehingga tidak ada sesuatu selubung, tidak ada tabir yang akan menutupi pikiran kami, sehingga ayat-ayat yang kami baca, penjelasan yang kami lihat di layar menuntun kami lebih mengerti. Karena kami percaya jika kami domba-domba pilihan-Mu, maka akan dituntun dalam kebenaran-Mu. Kami akan mendengarkan pengajaran ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, biasanya setiap sesi itu saya akan ulang sedikit di bagian sesi sebelumnya atau resume pelajaran yang lalu. Karena ini adalah sesi yang keempat, maka resumenya itu adalah pelajaran sesi yang ketiga. Kita lihat kembali pelajaran sesi yang ketiga sedikit. Di dunia saat ini telah muncul begitu banyak aliran atau denominasi gereja. Dan masing-masing denominasi itu punya doktrin, punya pengajaran, punya pemahaman, punya teologi sendiri-sendiri. Dan banyak juga sinode-sinode gereja yang punya sekolah teologi, dan di sekolah teologi itu mereka kembangkan pengajaran-pengajaran menurut mereka itu benar. Tapi dengan begitu banyaknya denominasi gereja, kita bingung. Apakah yang kita mau jadikan standar itu gereja A, gereja B, gereja C? Aliran ABCD atau sinode ABCD? Mana yang akan kita jadikan standar? Mengingat di seluruh dunia tidak kurang dari 1.000 denominasi. Sedangkan di Indonesia ada 326 denominasi gereja atau sinode gereja. Bayangkan 326 sinode dengan doktrin-doktrin yang berbeda-beda. Kita mau jadikan standar sinode mana? Karena itu menurut saya standar gereja yang alkitabiah adalah gereja rasul-rasul, gereja yang berdiri pada setelah Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta, gereja yang berdiri dengan jemaat awal baptisan pertama 3.000 orang. Nah, itu ajaran itulah yang menjadi standar bagi kita. Dengan asumsi gereja itu adalah gereja yang berdiri karena janji Tuhan. Di Matius pasal 16 ayat 18-19 Yesus berkata, Petrus, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Itulah gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus yang tidak dikuasai oleh alam maut. Lalu di ayat 19 Yesus katakan, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Apa yang kau lepas di dunia terlepas di sorga. Artinya gereja milik Tuhan itu punya interaksi, punya hubungan langsung dengan sorga. Jadi jangan main-main sama gereja Tuhan. Punya otoritas. Dua otoritas. Tidak dikuasai alam maut, artinya memberi jaminan keselamatan umatnya, dan punya koneksi langsung dengan sorga. Gereja awal itu didirikan oleh kuasa Roh Kudus, bukan kekuatan manusia. Bagaimana mungkin Petrus sekali khotbah 3.000 orang dibaptis? Tidak ada yang bisa memecahkan rekor Petrus. Di dunia ini banyak pengkhotbah kaliber dunia. Banyak pengkhotbah hebat. Ada Peter Yongren, ada Benny Hinn, dan untuk kapasitas di Indonesia ada Pendeta Niko, ada Pendeta Gilbert, ada Pendeta Stephen Tong, almarhum Pariaji, kemudian ada Pendeta
almarhum Yakub Nahwi, ada lagi pendeta Erastus, dan masih banyak pendeta-pendeta besar di Indonesia. Tapi tidak ada satupun pendeta, baik lokal maupun internasional, yang bisa memecahkan rekor Petrus. Sekali khotbah, sekali KKR, 3.000 orang dibaptis. Pertobatan massal. Tidak ada. Sampai hari ini tidak ada rekor yang dipecahkan. Kalau yang hadir ikut KKR, mungkin banyak yang memecahkan Petrus. Rekor Petrus, artinya puluhan ribu orang, bahkan ratusan ribu orang mengikuti KKR. Tapi belum pernah ada kasus 3.000 orang yang dibaptis. Padahal Petrus sudah hanya nelayan kecil, seorang rasul yang pendidikannya tidak tinggi. Karena itulah Petrus bisa membuat 3.000 orang bertobat karena kuasa Roh Kudus. Jadi gereja milik Tuhan adalah gereja yang berdiri karena kuasa Roh Kudus, bukan kemampuan pribadi. Yang ketiga, saat itu baru ada satu aliran gereja. Belum muncul macam-macam sinode, belum muncul berbagai macam doktrin, karena satu-satunya gereja saat itu, otomatis satu-satunya doktrin itulah yang bisa menjadi standar bagi kita. Lalu doktrinnya seperti apa? Bapak Ibu, kita lihat kembali. Pada sesi yang ketiga, saya sudah kupas sebagian. Ada 5 doktrin utama gereja rasul-rasul, yaitu baptisan air, perjamuan kudus, dipenuhi Roh Kudus, pembasuhan kaki, dan menguduskan hari Sabat. Inilah 5 doktrin utama gereja awal. Pertanyaan saya adalah, apakah masih sama ajaran-ajaran kita dengan 5 doktrin utama gereja awal? Ini 5 itu masih dijalankan di gereja rasul-rasul, Bapak Ibu. Kita akan kupas lebih jauh kelima ini. Pada sesi yang ketiga, saya sudah kupas tentang baptisan air dan perjamuan kudus. Nah, di sesi yang keempat inilah saya akan kupas selesaikan topik tentang Roh Kudus, pembasuhan kaki, dan hari Sabat. Tapi saya akan kupas intisarinya, garis besarnya. Tidak mungkin saya kupas secara mendetail. Karena kalau saya kupas secara mendetail, misalnya topik Roh Kudus saja, topik Roh Kudus saya membutuhkan waktu 15 sesi hanya topik itu. Karena itu nggak mungkin kan dalam waktu yang singkat saya bisa mengupas semuanya. Kita akan bahas. Yang ketiga adalah dipenuhi Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus itu sangat penting. Karena itu di gereja awal setiap kali baptisan dilakukan selalu diarahkan, selalu didorong jemaat agar dipenuhi Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus itu sangat penting karena Roh Kudus itu adalah meterai keselamatan. Dengan kata lain, kalau engkau belum dipenuhi Roh Kudus berarti engkau belum dimeteraikan oleh Tuhan. Bayangkan, itu meterai dari sorga loh. Enggak main-main loh. Karena yang bisa memberikan Roh Kudus itu bukan pendeta. Sehebat sebesar apapun pendeta, dia tidak bisa memberikan Roh Kudus kepada seseorang. Tidak bisa. Yang bisa memberikan Roh Kudus itu hanya Tuhan Yesus sendiri. Makanya Yohanes Pembaptis mengatakan, aku membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi dia akan datang. Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Jadi yang bisa mengaruniakan Roh Kudus itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Saya sebagai pendeta nggak bisa kasih Roh Kudus kepada jemaat. Saya hanya membantu menumpangkan tangan. Jadi semua, bukan berarti setiap orang yang ditumpangi tangan langsung bisa dapat Roh Kudus. Enggak. Tergantung Tuhan mau kasih dia atau enggak. Jadi penting. Nah, kalau Anda belum dapat Roh Kudus, berarti Anda belum dimeteraikan. Belum dimeteraikan. Dan tentu Anda tahu meterai itu apa? Meterai itu adalah pengesahan, alat pengesahan, legalitas, pengakuan. Katakanlah Anda punya sebuah rumah. Harga rumah itu 10 miliar. Nah, harga 10 miliar itu belum ada kekuatan apa-apa kalau belum ada meterai. Para meterai itu hanya 10.000 rupiah. Tapi transaksi jual beli baru bisa dijalankan dengan nilai 10 miliar setelah ditempel dengan meterai 10.000 rupiah. Kalau ini meterai lama Bapak Ibu, meterai tahun 1990 harganya itu hanya 1.000 rupiah. Yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Ini hanya contoh sebagai simulasi saja. Efesus 1 ayat 13-14. Ayat 13 kita lihat betapa pentingnya meterai.
Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Perhatikan Bapak, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Artinya Roh Kudus itu meterai dari sorga. Roh Kudus itu meterai dari Allah. Artinya ketika engkau dipenuhi Roh Kudus, engkau sudah dimeteraikan di sorga. Enggak main-main loh. Ini sangat penting dan mempertaruhkan keselamatan Anda. Ketika Anda belum dimeteraikan, berarti belum diakui Tuhan sebagai miliknya. Ini masalah serius. Sangat-sangat serius. Lalu 2 Korintus 1 ayat 22. Memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan bagian dari semua yang telah disediakan untuk kita. Kembali garis Paulus katakan, dimeteraikan tanda miliknya. Artinya kalau Anda itu memang milik Tuhan Yesus, akan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan kalau engkau sudah dimeteraikan, sudah disahkan, maka engkau akan mendapat bagian dari apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Berarti Roh Kudus itu sangat penting. Kita lihat di Efesus 1:14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan. Perhatikan, Roh Kudus itu adalah jaminan. Jaminan apa? Bagian sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jaminan pengesahan bahwa engkau itu milik Allah. Berarti kalau engkau belum ada Roh Kudus, maka engkau bukan milik Allah. Kalau engkau tidak memiliki Roh Kudus, maka engkau bukan milik Allah, engkau bukan milik Kristus. Apakah saya sembarang ngomong? Saya buktikan dasar ayatnya. Roma 8 ayat 9. Kita lihat, Roma 8 ayat 9 sangat jelas tegas. Yesus tegaskan bahwa engkau belum ada Roh Kudus, engkau bukan milik Kristus. Kita lihat penegasan Paulus. Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Nah, gimana nih? Kalau engkau belum memiliki Roh Kudus, engkau bukan milik Kristus. Jelas gak? Roh Kudus itu adalah rohnya Kristus. Kalau engkau tidak memiliki Roh Kudus, maka engkau bukan milik Kristus. Nah, kalau engkau bukan milik Kristus, dengan sendirinya Tuhan Yesus tidak menjadikan target atau tidak punya kewajiban untuk menyelamatkan Anda. Karena Anda bukan miliknya. Sama seperti banyak agama-agama di dunia. Karena bukan milik Tuhan, maka otomatis mereka tidak mendapatkan anugerah keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, apakah ada anugerah keselamatan di luar Yesus? Di Yohanes pasal 14 ayat 6 sudah sangat jelas dan tegas dikatakan, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Masih ada nggak keselamatan di luar Yesus? Sudah tidak ada. Betul? Kisah Rasul 4 ayat 12. Di kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Di kolong langit hanya ada satu nama yang menyelamatkan. Nama Yesus Kristus. Tapi bukan berarti engkau yang sudah Kristen otomatis sudah terjamin keselamatannya. Sangat ditentukan oleh meterai dari sorga. Lalu siapa saja yang bisa dipenuhi Roh Kudus? Banyak pendeta salah tafsir, mengatakan Roh Kudus itu hanya untuk orang tertentu. Sebenarnya tidak. Siapa yang bisa dipenuhi Roh Kudus? Jawabannya adalah semua orang bisa dipenuhi Roh Kudus. Kita lihat janji pencurahan Roh Kudus melalui Nabi Yoel di Perjanjian Lama. Yoel pasal 2 ayat 28-29. Ini janji Tuhan yang akhirnya janji ini dikenapi pada hari Pentakosta. Kita akan lihat Yoel 2 ayat 28, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat.
Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Bapak Ibu, siapa yang bisa dapatkan pencurahan Roh Kudus atau Roh Allah? Perhatikan, ke atas semua manusia. Tuhan akan curahkan rohnya ke atas semua manusia. Lalu kepada siapa saja? Oleh Nabi Yoel dirincikan lebih jauh. Semua manusia di sini adalah ada anak laki-laki, lalu anak perempuan, lalu orang-orang tua, lalu teruna-teruna atau remaja, bahkan kepada hamba pria dan hamba wanita. Bayangkan, jika kepada pelayan-pelayan, jika kepada pembantu-pembantu saja Tuhan akan curahkan Roh Kudus-Nya karena dia sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Padahal pekerjaan itu hanya pelayan, mungkin hanya satpam atau hanya sebagai pembantu rumah tangga, tapi karena dia sudah dipenuhi Roh Kudus, sudah percaya Yesus, maka dia dipenuhi Roh Kudus. Saya kenal satu keluarga di sebuah gereja yang pernah saya layani di Sinode Lama. Dia punya tuan dan akhirnya karena sering ke gereja, dia punya pembantu rumah tangga juga diajak ke gereja untuk jaga anak-anak. Lama-lama dia punya pembantu akhirnya ikut menjadi Kristen. Kemudian pernah satu kali ketika doa Roh Kudus, pembantunya ikut berdoa, pembantunya dapat Roh Kudus, malahan dia punya bos belum dapat Roh Kudus. Nah, artinya dia tergantung Tuhan. Tuhan yang memberi kok. Nah, waktu Petrus berkhotbah di hari Pentakosta, dia mengutip kembali janji pencurahan Roh Kudus itu dari Nabi Yoel. Kita lihat apa yang dikutip oleh Rasul Petrus. Lihat perbandingan Nabi Yoel dengan khotbah Petrus setelah Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta. Yang Yoel punya sudah saya baca di Yoel pasal 2 ayat 28-29. Nah, yang akan kita baca itu di Kisah Rasulnya. Coba Anda bandingkan, sama enggak? Kisah Rasul pasal 2 ayat 16. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Ayat 17 akan terjadi, saya akan baca di Kisah Rasul pasal 17. Bapak Ibu boleh membaca kembali di Yoel pasal 2 ayat 28-29. Okay, supaya kita coba cocokkan. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah. Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan juga orang-orang tuamu, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Bapak Ibu perhatikan, jelas sekali dicurahkan ke atas semua manusia. Artinya Roh Kudus itu adalah janji Allah untuk semua orang. Karena Roh Kudus itu meterai keselamatan. Otomatis semua orang yang akan diselamatkan itu harus dimeteraikan. Dengan sendirinya semua orang itu bisa dapat Roh Kudus. Jadi salah tafsir jika hanya orang tertentu yang bisa mendapatkan Roh Kudus. Kemudian yang paling penting adalah, lalu apa ciri-ciri atau tanda bukti orang dipenuhi Roh Kudus? Bapak Ibu, cirinya apa sih orang dipenuhi Roh Kudus? Apakah kalau engkau banyak berbuat baik, menghasilkan buah-buah roh, maka engkau sudah dipenuhi Roh Kudus? Berarti non-Kristen juga bisa dipenuhi Roh Kudus dong. Karena buah-buah roh di Galatia pasal 5 itu berbicara tentang karakter. Berarti para biksu-biksu, karena karakternya banyak yang lebih baik daripada orang-orang Kristen. Bahkan banyak yang karakter biksu-biksu lebih baik daripada pendeta-pendeta. Berarti dia sudah dipenuhi Roh Kudus dong. Berarti konsep ini keliru. Okay. Nah, atau setiap orang yang sudah percaya otomatis dipenuhi Roh Kudus? Tidak. Lalu apa sih tanda bukti orang dipenuhi Roh Kudus? Kita lihat. Kisah Rasul pasal 2 ayat 33. Ini ciri khas orang dipenuhi Roh Kudus. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Ciri khas orang dipenuhi Roh Kudus ada dua. Anda tangkap nggak di sini? Tanda bukti orang dipenuhi Roh Kudus. Tanda pertama, dapat dilihat. Maksud dapat dilihat adalah ketika dia berdoa sedang dipenuhi Roh Kudus, itu ada gejala fisik. Mungkin badannya itu bergetar atau bergoyang.
Artinya, waktu saya mendoakan mereka yang mau Roh Kudus, saya tahu, oh ini dapat Roh Kudus, ini belum. Kenapa? Karena yang dipenuhi Roh Kudus itu badannya bisa bergetar atau bergoyang. Tapi ingat ya, bukan sengaja digoyangkan badannya. Dan ketika engkau dipenuhi Roh Kudus, tidak akan jatuh rebah. Dengan kata lain, kesadaran Anda 100% tidak hilang. Itu Roh Kudus. Karena Roh Kudus enggak menguasai Anda. Yang menguasai Anda itu adalah roh jahat. Bisa kan? Mengambil alih kesadaran Anda. Kalau benar-benar dari Roh Kudus itu bekerja sama dengan roh kita. Jadi ketika saya sedang berdoa, badan saya bergetar, ada orang berjalan kaki pelan-pelan lewat di depan saya tahu ada yang sedang lewat. Kesadaran saya, panca indera saya tidak akan terpengaruh sama sekali. Lalu dapat didengar. Kata kedua, lihat, dapat didengar. Dapat didengar itu artinya ada suara yang keluar dari mulut orang yang dipenuhi Roh Kudus. Kalau enggak, gimana kita bisa dengar? Kalau bisa mendengar berarti ada suara yang keluar. Lalu suara apa? Dia berkata-kata dengan bahasa roh atau berglosolalia. Bisa berkata-kata dengan bahasa lidah. Jadi jelas sekali Bapak Ibu. Ada dua tanda nyata orang dipenuhi Roh Kudus. Bisa dilihat, bisa didengar. Bisa dilihat artinya badannya bergetar atau bergoyang. Bisa didengar otomatis dia bisa berkata-kata dengan bahasa roh. Nah kita buktikan. Betul nggak orang dipenuhi Roh Kudus bisa dilihat dan bisa didengar. Bapak Ibu pegang kata dilihat dan didengar. Kita lihat orang yang dipenuhi Roh Kudus ini. Roh Kudus. Dapat dilihat artinya tubuhnya bisa bergetar. Nah saya buktikan dasar ayatnya. Di Kisah Rasul 8 ayat 14 sampai 18. Kisah Rasul 10 ayat 45. Kisah Rasul 4 ayat 31. Bisa dilihat. Kemudian bisa didengar pembuktian ayatnya. Dia bisa berkata-kata dengan bahasa lidah atau berglosolalia. Kisah Rasul pasal 2 ayat 4. Pasal 10 ayat 46. Pasal 19 ayat 6 sampai 7. 1 Korintus 14 ayat 18. Nah ini pembuktian ayatnya. Tentu saya tidak bisa kupas satu demi satu. Saya tidak bisa buka satu demi satu. Tapi secara garis besar kita akan lihat. Perhatikan kembali Kisah Rasul pasal 2 ayat 33 tentang kata bisa dilihat dan bisa didengar. Nah ini kan penjelasan. Nah kita buktikan orang yang sedang dipenuhi Roh Kudus. Benar nggak bisa dilihat dan bisa didengar. Bandingkan Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat 44 sampai 46. Kisah Rasul 10:44. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Satu kali Petrus itu oleh tuntunan Roh Kudus dipanggillah datang ke rumah Kornelius. Kornelius itu bukan orang Israel. Kornelius itu adalah orang Romawi, tentara Romawi yang menganut agama Yahudi, agama Yudaisme. Karena itu setelah Tuhan datang ke rumah Kornelius, doa dan sedekah kamu telah aku dengar. Setelah hadirat, suruh panggil Petrus ke rumahmu. Lalu diutus tuh 2 orang tentaranya cari Petrus sampai ketemu. Lalu Petrus diajak ke rumahnya. Nah waktu sampai di rumah Kornelius ternyata sudah banyak sekali orang yang sedang berkumpul. Kornelius sudah panggil keluarganya, sanak familinya, teman-temannya. Mungkin juga banyak pejabat Romawi yang ikut datang. Pasti dia sudah sediakan makanan minuman sambil menunggu Petrus. Begitu Petrus datang, Petrus kaget. Sudah menanti dia begitu banyak orang. Nah singkat cerita, akhirnya di ayat 44, Petrus mulai berkhotbah di hadapan begitu banyak orang. Lagi khotbah, tiba-tiba Roh Kudus turun ke atas semua orang. Perhatikan, semua orang. Bukan hanya orang tertentu, semua orang. Roh Kudus diturunkan. Semua orang yang ada di rumah Kornelius. Lalu bagaimana kita tahu bahwa Roh Kudus sudah diturunkan? Bahwa mereka sudah dipenuhi Roh Kudus? Perhatikan 2 kata. Dilihat dan didengar. Lihat ayat yang ke-45. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang. Karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Bangsa-bangsa lain karena memang mereka itu bangsa Romawi. Jadi waktu Petrus datang ke rumah Kornelius ternyata tidak sendiri. Ada rombongan kecil yang menyertai Petrus. Mereka lihat, waduh, ternyata kepada orang Romawi, bukan bangsa pilihan, bukan umat Israel, mereka juga dapat Roh Kudus loh. Sama seperti yang kita dapat di hari Pentakosta. Lalu, bukti yang lain, ayat 46.
Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus dan seterusnya. Perhatikan kata melihat. Turunlah Roh Kudus ke atas semua orang. Perhatikan kata melihat dan mendengar. Klop nggak dengan Kisah Rasul 20 ayat pasal 2 ayat 33? Klop. Klop sekali. Artinya orang dipenuhi Roh Kudus bisa dilihat, bisa didengar. Jadi saya tahu jemaat saya yang sudah dapat Roh Kudus, jemaat yang belum dapat Roh Kudus. Yang dapat Roh Kudus waktu dia berdoa badannya bisa bergetar atau bergoyang dan dia berkata-kata dengan bahasa roh dan kesadarannya 100%. Jadi ketika saya memimpin di gereja, kami sedang berdoa berbahasa roh, saya kadang-kala memberikan kode berupa satu lonceng kecil kling, artinya doa kita sampai di sini. Semuanya langsung selesai, berhenti. Kalau dikuasai, berarti masih ada yang jatuh rebah, nggak bangun-bangun, ada yang terus berbahasa roh, nggak berhenti-berhenti. Itu sudah tanda tanya, betulkah itu Roh Kudus? Roh Kudus itu akan tertib, teratur, tidak akan kacau. Dan roh nabi pasti takluk pada nabi. Untuk benar-benar memahami doktrin Roh Kudus, minimal dibutuhkan waktu pembahasan 15 sesi atau 15 kali pertemuan. Itu intisarinya. Belum kalau kita masuk ke manfaat Roh Kudus. Manfaat Roh Kudus ada 15 manfaat. Artinya kalau kita gabungkan ada 30 kali pertemuan. Hanya topik Roh Kudus. Jadi ini topik yang paling berat. Topik yang paling dalam. Maka tidak heran banyak hamba Tuhan tidak menangkap tentang Roh Kudus ini. Tentang bahasa roh saja terjadi pro dan kontra. Kita lihat tentang Roh Kudus. Apakah Roh Kudus itu, ini 15 sesinya ya. Apakah Roh Kudus itu, apakah setiap orang yang percaya sudah dipenuhi Roh Kudus? Apakah tanda-tanda kepenuhan Roh Kudus? Apa perbedaan gerakan dan kepenuhan Roh Kudus? Siapa saja yang bisa memperoleh kepenuhan Roh Kudus? Roh Kudus adalah meterai keselamatan dari Allah. Apakah syarat-syarat dipenuhi oleh Roh Kudus? Bagian 1 dan bagian 2. Bagaimana cara memohon kepenuhan Roh Kudus? 2 macam bahasa roh, sesi 1 dan 2. Cara membedakan Roh Kudus dengan roh jahat dan manfaat Roh Kudus dalam kehidupan umat Kristen. Manfaat Roh Kudus itu saya hanya berikan 3 sesi loh. Total itu mestinya ada 15 sesi. Jadi sebenarnya kalau Anda mau ikuti topik tentang Roh Kudus secara keseluruhan, siapkan waktu 30 sesi. Nah itu memang banyak pengajaran yang sangat penting. Supaya kita benar-benar memahami Roh Kudus. Bahkan dipenuhi Roh Kudus. Sama seperti Roh Kudus yang diterima oleh murid-murid Tuhan Yesus di hari Pentakosta. Bapak Ibu, nah untuk topik Roh Kudus silakan Bapak Ibu kunjungi link YouTube kami di Bible Teaching Ministry. 15 topik tentang Roh Kudus sudah ada di Bible Teaching Ministry. Bapak Ibu tinggal nonton saja di sana. Oke, nah ini contohnya nih. Oke, sudah banyak yang nonton. Misalnya di sesi yang ke-12. Sesi yang ke-12, cara membedakan Roh Kudus dengan roh jahat. Ternyata topik yang satu ini cukup banyak peminatnya. Yang nonton itu sudah 145.000 orang. Bapak Ibu, wah itu luar biasa juga ya. Satu topik ditonton 145.000 orang. Silakan kunjungi link YouTube kami. Kemudian kita akan kupas yang keempat. Tentang pembasuhan kaki. Nah ini mungkin agak sedikit berat untuk Anda terima. Karena gereja Anda boleh dikatakan tidak mengajarkan itu. Kita lihat kembali ini. Baptisan air perjamuan kudus dan Roh Kudus. 3 doktrin ini masih diakui dan masih dijalankan. Masih mengakui baptisan air, perjamuan kudus, dan juga mendapatkan kepenuhan Roh Kudus. Semua gereja itu masih oke dengan 3 doktrin. Walaupun berbeda-beda. Yang satu baptis percik, yang satu baptisan selam, yang satu baptisan versi lain lagi. Nah demikian pula perjamuan kudus. Yang ada pakai bahan ini, bahan itu. Beda-beda. Ya itu saya nggak masuk ke area sana. Intinya masih diakui. Tapi ada 2 doktrin yang sangat penting yang diajarkan di gereja awal sudah hilang. Apa itu? Pembasuhan kaki dan menguduskan hari Sabat. Ini sudah hilang. Kenapa bisa hilang? Nah inilah yang menjadi
tanda tanya untuk kita kupas. Kita lihat masalah pembasuhan kaki sekilas. Basuh kaki adalah perintah dari Tuhan Yesus. Kita lihat perintahnya dulu. Bapak Ibu yang pernah duduk di bangku sekolah, coba perhatikan ini perintah atau bukan. Yohanes 13 ayat 14. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Perhatikan, wajib saling membasuh kaki. Perintah bukan? Perintah. Jadi ada perintah untuk saling membasuh kaki. Nah tentu saling membasuh kaki, sebenarnya pembasuhan kaki dalam Yohanes pasal yang ke-13 ini ada dua pengajaran, ada dua bagian. Bagian pengajaran itu saling membasuh kaki, tidak dibedakan status. Dan bagian sakramen, pembasuhan kaki yang dilakukan oleh pendeta kepada jemaat. Nah pembasuhan kaki bagian sakramen itu sangat penting karena mendapat bagian dalam Tuhan. Nah akan saya kupas sebentar di bagian bawah secara sekilas. Lalu ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu. Kamu ini 12 rasul. Supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku perbuat kepadamu. Ini jelas. Jadi Tuhan Yesus mendelegasikan kepada murid-muridnya. Aku sudah memberikan contoh atau teladan supaya kamu juga berbuat sama. Artinya pakai baskom, pakai air, dibasuh kaki, setelah itu dilap pakai kain. Sama seperti yang dicontohkan oleh Tuhan. Makanya gereja awal, jemaat awal itu pembasuhan kaki itu masih ada. Kita lihat buktinya. Gereja awal. Gereja awal tetap ada pembasuhan kaki. 1 Timotius 5 ayat 10. Dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong orang yang hidup dalam kesusahan, pendeknya mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Perhatikan kata ini, membasuh kaki saudara-saudara seiman. Itu masih dipraktekkan basuh kaki itu di gereja awal. Tapi sekarang sudah hilang. Nah kenapa bisa hilang? Saya sudah katakan, masalah penafsiran. Salah tafsir hilang, memutarbalikkan kesalahan. Ketika salah tafsir terjadi pemutarbalikkan. Basuh kaki ada menjadi tidak ada. Berapa banyak pendeta yang salah tafsirkan hal itu. Padahal basuh kaki itu sangat penting. Di mana pentingnya? Alasan utama kita melakukan pembasuhan kaki karena hal itu ada hubungan dengan keselamatan. Enggak ngemain-main Bapak Ibu. Kalau basuh kaki itu enggak penting, Tuhan Yesus tidak akan ajarkan. Tuhan Yesus tidak akan perintahkan untuk dilakukan oleh murid-murid. Tujuannya untuk apa? Untuk mendapat bagian dalam Tuhan Yesus. Kita lihat dialog Tuhan Yesus dengan Petrus pada waktu pembasuhan kaki. Kita lihat ayatnya. Pembasuhan kaki itu dicatatkan dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 20. Nah, saya akan kutip 1-2 ayat. Kita lihat ayat 6. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku. Jadi waktu Tuhan Yesus sedang membasuh kaki, sebelum giliran Petrus perhatikan. Tapi waktu dia perhatikan, dia mulai berpikir, kayaknya yang dilakukan Tuhan Yesus itu enggak benar. Enggak benarnya di mana? Maksud dia itu adalah tidak sesuai etika. Etikanya adalah mestinya kami yang membasuh kaki Tuhan. Bukan Tuhan yang membasuh kaki kami. Ini kan guru kami, Tuhan kami. Masa guru dan Tuhan kami membasuh kaki kami orang berdosa? Dengan kata lain, kalau pembantu membasuh kaki tuannya benar. Kalau tuan membasuh kaki pembantu itu menyalahi norma atau etika. Maka ketika sampai Petrus menarik kedua kakinya dan berkata, Tuhan, apa enggak salah engkau mau basuh kakiku? Aku ini siapa? Aku ini manusia hina. Aku ini orang berdosa. Jadi Petrus berusaha menolak pembasuhan kaki dari Tuhan. Kenapa? Karena dia menggunakan logikanya. Tapi apa kata Yesus? Kita lihat. Kalimat ini sangat jelas mengindikasikan bahwa Rasul Petrus ingin menolak dan mempertanyakan apa tujuan Yesus membasuh kakinya. Mengapa Petrus awalnya menolak pembasuhan kaki dari Yesus? Karena Petrus terlalu banyak menggunakan logika. Artinya terlalu banyak menafsir, sama seperti pendeta hari ini. Terlalu banyak tafsir, terlalu banyak gunakan logika, bukan menggunakan hati yang taat. Karena dia merasa tidak layak.
Dia merasa dia ini orang berdosa. Masa ini guruku membasuh kakiku, Tuhanku membasuh kakiku. Karena setelah Yesus selesai membasuh kaki, Yesus memang tegaskan, aku adalah guru dan Tuhan. Masa guru dan Tuhan basuh kaki murid yang berdosa? Jadi menurut Petrus ini enggak benar. Maka dia berusaha menolak. Tapi apa kata Tuhan Yesus kepada Petrus? Lihat ayat 7. Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Maksudnya adalah, apa yang kau perbuat engkau tidak tahu sekarang. Artinya, Petrus, aku membasuh kakiku, engkau tidak usah tahu kenapa aku membasuh kakimu. Tidak usah dipertanyakan. Aku membasuh kakimu pasti aku punya tujuan. Aku punya alasan yang nantinya akan kujelaskan. Maka di kalimat selanjutnya dikatakan, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Artinya, nanti setelah aku terangkat ke sorga, Roh Kudus sendiri akan menuntun kepada engkau, menjelaskan kepada engkau. Atau mungkin setelah sesi pembasuhan kaki selesai, baru Yesus jelaskan. Bisa juga. Artinya, udah terima basuh kaki saja, nanti engkau akan mengerti. Tapi setelah Yesus tegaskan di ayat 7, Petrus masih berusaha menolak. Akhirnya Petrus berkata, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Kalimat ini maksudnya begini loh. Ya sudah Tuhan, kali ini kakiku boleh dibasuh. Karena kalau mereka 11 orang termasuk Yudas Iskariot kakinya sudah dibasuh, tapi aku tidak mau dibasuh. Kan aneh sendiri karena kami satu tim. Karena itu oke, dia sudah dibasuh kaki, ya sudah kali ini aku ikut basuh kaki. Tapi Tuhan, kalau lain kali ada pembasuhan kaki lagi, aku nggak mau ikut. Karena aku tidak layak, aku ini orang berdosa. Mestinya aku yang membasuh kaki engkau Tuhan Yesus. Itu argumentasi mestinya Petrus. Tapi Yesus berkata apa? Lihat kalimat selanjutnya. Lihat kalimat ayat Yesus berkata, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Inilah tujuan utama pembasuhan kaki. Tujuannya adalah mendapat bagian dalam Tuhan Yesus. Bagian apa? Tuhan Yesus datang lahir ke dunia, mati di atas kayu salib bukan supaya engkau jadi orang kaya, bukan engkau diberkati seperti khotbah-khotbah pendeta hari ini, teori kemakmuran, bukan supaya penyakitmu disembuhkan, bukan usahamu dipulihkan, bukan keluargamu bahagia, bukan tujuan utamanya itu. Tujuan utama Yesus datang ke dunia menyelamatkan kita, menyelesaikan dosa kita. Nah, kalau usahamu diberkati, dipulihkan usahamu, keluargamu dipulihkan, penyakitmu disembuhkan, berkat-berkat mengalir, itu bonus. Yang namanya bonus itu bisa dapat, bisa enggak. Mana ada ayat yang menjamin kalau sudah percaya Yesus pasti kaya raya? Ayatnya mana? Tidak ada. Jadi kalau engkau diberkati, itu anugerah, itu bonus. Tapi sayang banyak pendeta menjadikan bonus sebagai tujuan utama percaya Yesus. Makanya khotbah di atas mimbar, berkat kesembuhan, mujizat, banyak yang dikhotbahkan. Sedangkan doktrin dilupakan. Basuh kaki. Pendeta mana yang masih khotbahkan tentang basuh kaki? Pendeta mana yang masih menggali tentang basuh kaki? Sudah hilang. Karena itulah bagian yang terpenting dalam Yesus sudah hilang karena pendeta tidak lakukan basuh kaki. Demikian pula jemaat-jemaat dimanapun Anda berada. Kalau pendeta Anda tidak mau basuh kaki Anda, saya siap membasuh kaki Anda. Karena itu memang perintah Tuhan Yesus. Supaya engkau mendapat bagian di dalam Tuhan Yesus. Karena orang yang mendapat bagian dalam Tuhan Yesus itu adalah yang kakinya dibasuh. Maka Yesus berkata pada Petrus, kalau aku tidak basuh kaki kamu, kamu tidak dapat bagian dalam aku. Jadi yang mendapat bagian dalam Tuhan adalah yang kakinya dibasuh. Karena itu kalau Anda belum menerima pembasuhan kaki, engkau belum mendapat bagian dalam Tuhan. Itu enggak main-main loh. Maka harus dibasuh kakinya. Bapak Ibu, inilah yang dipraktikkan di gereja awal. Kalau Anda mengatakan, oh basuh kaki sudah tidak penting, oh basuh kaki sudah hilang, oh basuh kaki macam-macam, terserah Anda. Kita lihat kembali ayat yang ke-8 ini. Yang Yesus katakan, mendapat bagian dalam aku. Begitu mendengar penjelasan Tuhan Yesus bahwa basuh kaki adalah untuk mendapat bagian dalam Tuhan Yesus, Rasul Petrus sangat ketakutan dan berkata, lihat apa yang dikatakan Petrus di ayat yang ke-9. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Nah ini kan jadi aneh. Tadi Petrus mau dibasuh kakinya, dia menolak. Karena apa? Dia merasa tidak enak.
Tapi begitu Tuhan Yesus katakan di ayat yang ke-8, Petrus, kalau aku tidak basuh kaki kamu, kamu tidak mendapat bagian dalam aku. Petrus kaget sekali, mungkin rambutnya sampai berdiri. Waduh, ternyata basuh kaki begitu penting ya. Akhirnya dia minta, Tuhan, kalau gitu jangan hanya kakiku saja, tangan dan kepalaku pun ikut dibasuh. Padahal Tuhan Yesus tidak menjadikan target kepala dan tangan itu dibasuh, hanya kaki. Dengan kata lain, kenapa Petrus sampai minta bukan hanya kaki tapi juga tangan dan kepala? Karena Petrus mengerti betapa pentingnya basuh kaki. Petrus tidak ingin hanya satu bagian, tapi ingin 3 bagian, kaki, tangan, dan kepala. Inilah orang yang mengerti kebenaran, yang pikirannya sudah dibukakan. Karena itu, jemaat Kristen dimanapun Anda berada, setelah Anda mendengarkan penjelasan saya ini, setelah Anda dibukakan, basuh kaki itu sangat penting. Mari minta pendeta Anda basuh kaki. Kalau pendeta Anda tidak mau lakukan basuh kaki, Anda bisa kontak kepada kami. Kami akan melakukan pembasuhan kaki untuk Anda. Karena memang diperintahkan Tuhan untuk mendapat bagian dalam Tuhan. Kalau kakimu belum dibasuh, engkau belum mendapat bagian dalam Tuhan. Jadi betapa pentingnya itu. Nah, untuk topik pembasuhan kaki, lebih jelasnya Anda bisa masuk ke link Bible Teaching Ministry. Ada 5 sesi tentang pembasuhan kaki. Itu saya sudah uraikan secara lengkap dan komplit. Karena yang saya kupas saat ini adalah intisarinya. Nah, kalau untuk mengerti secara mendetail, silakan kunjungi link YouTube kami di Bible Teaching Ministry ataupun di Sinode GYAE. Karena di sana juga saya kupas tentang masalah basuh kaki. Oke, kita lihat yang terakhir. Hari Sabat. Hari Sabat. Doktrin hari Sabat juga sudah hilang dari gereja-gereja zaman sekarang. Padahal dengan jelas Tuhan Yesus ingatkan agar hari Sabat itu jangan dilupakan. Kita lihat ayatnya. Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 9. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Ingat dan kuduskan. Hari ini sudah dilupakan dan tidak dikuduskan. Padahal ini perintah Tuhan. Bapak Ibu, Anda tahu nggak? Seluruh Alkitab kita, 66 kitab, semua itu ditulis oleh para nabi, para rasul, atau tokoh-tokoh. Ada kurang lebih 40 penulis kitab suci. Tapi ada satu bagian yang ditulis bukan oleh Tuhan. Bukan oleh manusia, tapi oleh Tuhan. Yaitu 10 hukum Allah. 10 hukum Allah ditulis oleh jari-jari Allah. Jadi seluruh Alkitab kita yang begitu tebal, 66 kitab itu penguraian dari 10 hukum Allah. Makanya ketika Yesus dipertanyakan di Matius pasal yang ke-22, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat kita para nabi? Yesus langsung kutip tentang 10 hukum Allah. Kasihilah Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Intisari dari 10 hukum Allah itu hanya ada 2. Hukum pertama sampai hukum yang keempat, hubungan kita dengan Tuhan, mengasihi Tuhan. Hukum yang kelima, jangan membunuh, jangan berzina, hormati ayah ibu, jangan membunuh, jangan dan sebagainya. Itu hubungan sesama manusia. Jadi kita simbolkan akan membentuk salib. Hukum 1 sampai hukum yang keempat berbentuk garis vertikal. Sedangkan hukum yang kelima sampai 10 bersifat berbentuk horizontal, terbentuklah sebuah salib. Sebenarnya intisari dari seluruh Alkitab itu adalah 10 hukum Allah. Dan hari Sabat itu jatuhnya di hukum yang keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Tapi sayang hari Sabat itu sudah hilang. Sudah hilang. Kenapa saya katakan hilang? Di bagian atas sudah dibahas tentang gunung rumah Tuhan atau gereja milik Tuhan. Silakan masuk kembali di sesi yang pertama. Ciri khas dan otoritas gereja milik Tuhan. Ada disinggung tentang gereja milik Tuhan atau gunung rumah Tuhan. Ternyata salah satu ciri khas dari gereja milik Tuhan atau gunung rumah Tuhan adalah tetap menguduskan hari Sabat. Kita lihat kembali sedikit. Ini ada 6 gunung nih Bapak Ibu. 6 gunung. Dari mana engkau tahu bahwa salah satu dari 6 gunung ini adalah gunung rumah Tuhan? Ciri khasnya adalah
Yesaya 56 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Kita akan lihat. Dan orang-orang yang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, yang mengasihi nama Tuhan, yang menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menguduskannya, dan yang berpegang pada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberikan kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Kita lihat tentang rumah Tuhan. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus. Ini adalah gunungnya Tuhan. Konteks ayat ini tentu berbicara bait Allah, bait suci. Karena kebetulan bait suci itu memang didirikan di kota Yerusalem, di sebuah gunung. Kalau Anda ingat Gunung Moria, gunung di mana Abraham pernah mempersembahkan anaknya Isa. Nah, di atas Gunung Moria itulah dibangunlah namanya bait Allah. Karena Gunung Moria di zaman Daud itu berubah menjadi kota Sion. Dari kota Sion karena Daud berkuasa menjadi kota Daud. Itulah kota Yerusalem di mana Salomo akhirnya mendirikan bait Allah. Gunung rumah Tuhan. Kemudian di rumah doaku. Tuhan mengakui inilah rumah doa. Jadi setelah Salomo membangun bait Allah lalu berdoa. Tuhan supaya hadir di dalam bait Allah. Mata Tuhan sebagainya. Akhirnya Tuhan menampakkan diri. Tuhan berjanji mataku dan hatiku akan ada di rumah ini. Sehingga setiap orang yang berdoa di rumah Allah akan dikabulkan. Kemudian yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya. Ternyata di rumah Tuhan itu hari Sabat dipelihara. Mungkin Anda berkata, oh ini kan perjanjian lama Pak Nathan. Betulkah dari perjanjian lama ke perjanjian baru hilang hari Sabat? Perhatikan kata yang terakhir. Rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Ini bukan berbicara tentang bangsa Israel. Tapi semua bangsa sebagaimana Tuhan Yesus perintahkan di Matius 28 ayat 19. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Segala bangsa dibaptis. Artinya segala bangsa akan menerima anugerah Tuhan. Perhatikan di sini. Dari luar semua gereja tampak sama. Semua gereja tampak sama. Tapi setelah kita dalami ajarannya baru ketahuan bahwa gereja milik Tuhan Yesus atau gereja awal masih tetap memegang hari Sabat sebagai hari ibadah. Jadi kalau Anda tidak dalami ajarannya, Anda tidak tahu bahwa ini gereja milik Tuhan. Coba perhatikan hari Sabat. Gereja milik Tuhan tetap menguduskan hari Sabat sebagai hari ibadah. Kita lihat tentang hari Sabat. Lalu hari Sabat itu hari apa? Bapak Ibu, hari Sabat itu hari apa? Banyak pendeta salah kaprah. Karena mereka menitikberatkan hari Sabat adalah hari perhentian. Lalu hari perhentian zaman sekarang itu apa? Hari Minggu. Sehingga banyak pendeta ketika khotbah di hari Minggu berkata, mari kita menguduskan hari Sabat. Tapi penafsiran adalah hari Minggu. Karena pemahaman mereka hari Sabat itu hari perhentian. Sebenarnya bukan. Itu kalender yang sudah diubah. Hari Sabat itu jatuhnya adalah hari Sabtu. Oke, hari Sabat jatuhnya itu adalah hari Sabtu, bukan hari Minggu. Artinya apa? Kalau Anda mau cari gereja milik Tuhan, ibadahnya itu hari Sabtu. Ibadahnya itu hari Sabat. Saya tahu, setelah saya jelaskan demikian, banyak pendeta akan marah kepada saya, banyak pendeta akan memusuhi saya. Tapi saya beri prinsip pada Galatia pasal 1 ayat 10, menyenangkan Tuhan bukan menyenangkan manusia. Saya tahu khotbah saya akan menimbulkan gejolak. Tapi mau tidak mau kita ingin kembali ke Alkitab. Kita kembali ke gereja awal, kembali ke standarisasi yang benar. Jadi kalau nggak benar, apakah salah kalau saya kembalikan? Misalnya nih, satu kali saya membeli buahan. Biasakan di buahan di daerah Kemayoran ada yang jual di gerobak-gerobak itu. Kadangkala di musim duku atau musim buahan tertentu, saya kebetulan lewat suka tuh berhenti sebentar beli duku. Satu kali saya beli duku, beli 2 kilo ke gerobak di sana. Di daerah Kemayoran kalau musim duku tuh banyak deh. Suatu saya ditimbang, lihat timbangannya benar. 2 kilo.
Tapi begitu sampai di tangan saya, kok rasanya ringan 2 kilo ya. Tapi saya mau protes nggak berani, karena memang di timbangan 2 kilo. Maka sampai rumah penasaran, kebetulan di rumah saya ada timbangan. Saya timbang hanya 1,4. Jadi 6 on hilang. Wah, saya agak kesal juga. Saya dikerjai. Ya. Nah, akhirnya saya penasaran. Kembali lagi ke gerobak yang sama. Tapi sekarang saya bawa satu timbangan. Ketimbangan kecil Bapak Ibu di sebuah kantong plastik. Tapi duku yang saya bawa saya sembunyikan di jok mobil motor saya. Nah, waktu saya datang saya ganti baju, rupanya dia sudah nggak kenal. Bang, beli duku 2 kilo. Nah, setelah timbang saya mulai komplain. Bang, kok rasanya ringan? Ini benar nggak? Rupanya si abang tersinggung. Lihat sendiri dong. Jadi kamu menipu saya, kamu sangka saya menipu Anda. Nah, akhirnya dari jok motor saya keluarkan, Pak, saya beli tadi di sini. Nah, saya bawa timbangan, sekarang kita timbang. Nah, langsung si abangnya diam. Oh, maaf deh, maaf. Langsung 2 kantong saya diisi duku. Sekarang 2 kilo lebih. Nah, itu memang harus dikerjai itu. Harus dibuktikan. Nah, demikian pula. Kalau nggak benar kan harus kita benahi. Kalau ajaran-ajaran gereja sekarang keliru, sudah keluar dari standar yang 2 kilo itu. Sudah keluar dari standar Alkitab. Harus kita kembalikan ke Alkitab. Betul nggak? Karena itu kalau ajarannya hari ibadah itu hari Sabat. Mari kita kembali ke hari Sabat. Kita lihat lebih jauh. Ada 7 pembuktian bahwa hari Sabat itu hari Sabtu. Tapi saya tidak bisa buktikan di sini. Karena ada satu topik khusus tentang hari Sabat. Ada lebih dari 5 sesi. Saya akan kupas tentang hari Sabat. Karena saya hanya memberikan intisarinya. Untuk mengetahui 7 pembuktian hari Sabat adalah hari Sabtu, silakan kunjungi link YouTube Bible Teaching Ministry. Nah, semua itu sudah saya bukakan di sana. Sehingga Anda bisa melihat. Sampai sekarang hari ibadah agama Yudaisme atau Yahudi adalah hari Sabat atau hari ke-7. Sampai sekarang loh. Bukan hanya di zaman Musa, bukan hanya di zaman Taurat, sampai sekarang. Karena itu adalah hari ibadah yang ditetapkan oleh Allah. Jadi Tuhan itu sudah menetapkan satu hari khusus untuk kita beribadah kepada Tuhan, yaitu hari Sabat. Kita lihat penetapannya. Imamat 23:3. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari ke-7 haruslah ada Sabat. Hari perhentian penuh, yaitu hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan, itulah Sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu. Bapak Ibu perhatikan, hari ke-7 haruslah ada hari Sabat. Tujuan Tuhan mengadakan hari Sabat itu untuk apa? Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah hari perhentian penuh, hari pertemuan kudus. Artinya hari ibadah yang ditetapkan Tuhan. Jadi jelas. Tuhan itu sudah menetapkan dari awal. 6 hari Tuhan ciptakan manusia, di hari ke-7 Tuhan kuduskan dan Tuhan berhenti. Tujuan Tuhan menguduskan hari Sabat adalah agar manusia bisa berhenti di hari ke-7. Lalu manusia bisa berhubungan dengan Tuhan di hari ke-7, yaitu hari beribadah. Jadi Tuhan sudah tentukan hari ibadah itu hari Sabtu. Hari Sabat, bukan hari Minggu. Hari Minggu itu ada sejarahnya. Nanti waktu saya dalam kupasan saya tentang hari Sabat, saya akan bukakan kapan hari Sabat dihapus, tahun berapa dihapus, oleh siapa yang menghapus hari Sabat. Jadi yang kita pegang hari Minggu itu bukan ditetapkan Alkitab, tapi ditetapkan oleh manusia. Kita lihat hari Sabat ini. Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi ketika Tuhan mendirikan gerejanya, ternyata gereja awal tetap memegang hari Sabat. Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta, lalu gereja berdiri. Nah, apakah gereja awal itu sudah langsung pindah ke hari Minggu sebagai hari ibadah? Enggak, ternyata gereja awal tetap memegang hari Sabtu, hari Sabat sebagai hari ibadah. Kita buktikan ayatnya. Ya, kita buktikan ayatnya. Jemaat di Antioquia, Kisah Rasul 13 ayat 14, ayat 42, ayat 44. Hari Sabat tetap ibadah. Kemudian ketika Paulus di Filipi, Kisah Rasul 16 ayat 13. Kemudian ketika Paulus di kota Tesalonika, Kisah Rasul 17 ayat 1-2.
Ketika Paulus di Korintus pasal 18 ayat 4, umat Israel sampai sekarang setiap hari Sabat hukum Musa itu dibacakan di sinagog-sinagog. Jadi jelas di sini, hari ibadah gereja awal tetap hari Sabat, tetap hari Sabtu. Kemudian bagaimana dengan Tuhan Yesus? Ternyata Tuhan Yesus tetap memegang hari Sabat. Kita lihat Lukas 4 ayat 16. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Perhatikan ketika Yesus di kota Nazaret. Oke, pada hari Sabat menurut kebiasaannya. Kebiasaan artinya setiap hari Sabat Yesus pasti masuk ke rumah ibadat beribadah. Dia nggak ubah di hari Minggu. Rasul-rasul nggak mengubah hari Minggu. Lalu siapa yang mengubah? Konstantinopel. Oke, nah saya buktikan nanti tahun-tahunnya di topik tentang hari Sabat. Lalu ayat 31. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, dan lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Perhatikan, hari-hari Sabat itu majemuk atau jamak. Artinya setiap hari Sabat di Kapernaum Yesus itu pasti berkhotbah di sinagog itu, di tempat itu. Yesus adalah Tuhan kita. Yesus adalah panutan kita. Anehnya, Tuhan Yesus sebagai guru kita, sebagai Tuhan kita masih tetap menguduskan hari Sabat. Lalu kita pengikut Yesus punya hari ibadah sendiri, menetapkan hari Minggu. Sampai di mana kita mengikuti Yesus, Yesus tetap berjalan di depan, kita balik arah ke jalan yang di belakang. Mungkin Anda berkata, oh Yesus kan orang Yahudi. Kalau Yesus orang Yahudi berarti Yesus bukan Tuhanmu. Kalau Yesus Tuhanmu berarti Yesus lakukan, engkau harus ikuti. Hari Sabat itu masih akan bertahan sampai akhir zaman. Akan saya buktikan di dalam sesi topik hari Sabat. Bapak Ibu yang saya kasih, mengapa bisa terjadi perbedaan doktrin antara sinode satu dengan sinode lain? Bahkan ada yang dihilangkan. Jawabannya itu di 2 Petrus 1 ayat 20-21. Kita lihat kembali ayat ini. Masalah perbedaan penafsiran Alkitab. 2 Petrus 1 ayat 20. Yang terutama harus kamu ketahui ialah nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang berbicara atas nama Allah. Kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Kalau memang hari Sabat ada, diperintahkan udah jalankan saja. Enggak usah tafsir kiri, tafsir kanan. Ada kok. Dengan kata lain begini, Anda pegang hari Sabat enggak dipersalahkan. Tapi kalau Anda mengabaikan hari Sabat, engkau disalahkan. Mungkin Anda akan berkata, Pak Nathan, kalau saya ibadah hari Minggu boleh enggak? Saya tidak larang. Gini loh, Anda mau ibadah dari hari Minggu sampai hari Jumat, boleh. Tuhan berkenan. Tapi kalau di hari ke-7, hari Sabtu, engkau tidak beribadah, Tuhan akan tuntut. Jadi, kalau Anda sudah ibadah dari hari Minggu sampai hari Jumat, oke. Tapi di hari Sabtunya engkau tidak ibadah, Tuhan akan tuntut. Karena apa? Itu 10 hukum Allah. Jadi hari Sabat itu 10 hukum Allah. Kalau Anda mengatakan hari Sabat sudah hilang, berarti 10 hukum Allah sudah cacat. Sudah 1 hukum yang kita hilangkan. Bukan 10 lagi, tapi 9 hukum. Kenapa yang 9 hukum kita jalankan? Jangan membunuh, jangan berzina, kita tetap pertahankan. Tentang hari Sabat kita hilangkan. Nah, Sabat yang kita pegang itu apakah seperti Sabat Taurat? Tidak, itu Sabat kasih karunia. Maka untuk topik hari Sabat, lebih baik Anda masuk ke link YouTube tentang hari Sabat supaya lebih jelas, lebih mengerti. Karena ini hanya intisarinya. Kemudian salah tafsir. Ketika kita salah tafsir, terjadilah pemutarbalikan. Yang ada menjadi tidak ada, yang tidak ada menjadi ada. Karena itu kan dalam penafsiran Alkitab harus dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, topik Roh Kudus saya sudah singgung sedikit. Untuk memahami topik Roh Kudus, saya sudah katakan minimal 15 kali pertemuan. Silakan, sudah ada di dalam link YouTube kami semuanya. Bapak Ibu, kesalahan tafsir terjadi pemutarbalikan kebenaran. Lihat kembali yang dikatakan oleh Rasul Petrus. 2 Petrus pasal 3, 15 sampai 16. Ini ayat sudah saya baca, jadi saya hanya baca bagian intinya. Dalam suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami. Karena sulit dipahami, maka harus ditafsirkan.
Tapi karena waktu menafsirkan Alkitab menggunakan kehikmat kepintaran sendiri, bukan pimpinan Roh Kudus, akibatnya adalah memutarbalikkan menjadi kebinasaan. Kan mengerikan. Salah tafsir, ujung-ujungnya sesat. Salah tafsir, ajarannya keliru, ujung-ujungnya adalah kebinasaan. Kesalahan tafsir itu akan memunculkan Injil atau ajaran yang berbeda atau lain. Lihat kembali Galatia 1:6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Perhatikan kata Injil lain. Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Perhatikan Injil lain. Injil lain itu apa? Injil itu kan menunjuk pada Alkitab keseluruhan. Bukan hanya 4 Injil itu. Injil itu adalah Eglion, artinya kabar gembira. Artinya seluruh firman Tuhan. Nah, ketika ada Injil lain adalah Injil yang diputar balikkan. Artinya masih pegang kitab suci. Pendeta masih pegang kitab suci. Tapi ajarannya sudah diputar balikkan. Putar balik itu ada di Alkitab menjadi tidak ada. Misalnya hari Sabat. Hari Sabat ada. Tapi karena salah tafsir menjadi tidak ada. Bukankah diputar balik? Baptisan mestinya begini jadi begitu. Perjamuan kudus mestinya begini jadi begitu. Tanda bukti orang dipenuhi Roh Kudus harus bisa berbahasa lidah, berbahasa roh. Lalu diputar balik menjadi tidak usah berbahasa roh. Atau tidak Alkitabiah kalau berbahasa roh. Nah ini kacau balau, banyak putar baliknya. Jadi Alkitab yang diputar balikan itulah Injil lain. Ada risiko nggak? Ada. Jadi ketika salah tafsir, ketika salah mengajarkan ada risiko. Risikonya adalah kutukan. Lihat kembali ayat ini. Galatia 1:8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan yang telah kami beritakan, kamu terkutuklah dia. Paulus tidak peduli. Jangankan pendeta-pendeta. Jangankan hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia. Malaikat sekalipun Paulus marah. Kalau ada malaikat dari sorga datang ke bumi memberitakan Injil. Memberikan ajaran yang berbeda dengan yang kami ajarkan. Terkutuklah dia. Jadi malaikat pun Paulus kutuk ketika ajaran dari malaikat itu sudah berbeda dengan ajaran para rasul. Lalu ayat 9. Seperti yang telah kami katakan. Kami itu adalah rasul-rasul. Ya, kami. Katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan yang telah kamu terima. Artinya yang telah kamu terima, yang sudah kami ajarkan kepada kalian berbeda, maka terkutuklah dia. Bapak Ibu, sampai 2 kali Paulus mengutuk. Karena apa? Masalah ini serius. Karena itu para hamba-hamba Tuhan, mohon dengan sangat, janganlah kita mau dikutuk. Mohon sangat, jangan sampai Anda salah mengajarkan sehingga umat-umat yang menerima ajaran Anda ikut ada di dalam kutukan. Karena itu, hai umat-umat Kristen, dimanapun Anda berada, ketika Anda terima satu ajaran yang berbeda dengan apa yang diajarkan oleh rasul-rasul, Anda sebenarnya ada di dalam kutukan. Anda mau patahkan kutuk itu hanya ada satu, kembali ke ajaran gereja rasul-rasul. Kutuk itu akan dicabut. Kalau engkau tetap mengikuti suatu ajaran yang berbeda dengan rasul-rasul, tidak ada solusi mencabut kutuk itu. Engkau harus kembali ke ajaran rasul-rasul. Baru kutuk itu akan dicabut. Karena ini berlaku sampai kapanpun. Kutuk ini nggak bisa diselesaikan. Lalu ajaran rasul-rasul itu apa? Tadi saya sudah katakan ada 5 ajaran utama gereja rasul-rasul. Baptisan air, perjamuan kudus, Roh Kudus, basuh kaki, hari Sabat. Nah, untuk mengetahui lebih tajam, lebih mendetil tentang kelima ajaran utama, silakan kunjungi link YouTube kami, Bible Teaching Ministry. Semua itu sudah dikupas di sana. Inilah Bible Teaching Ministry. Satu ministry, biasa kalau orang, biasanya orang itu tidak suka kalau berupa pengajaran doktrin-doktrin karena dianggap berat. Makanya kalau saya khotbah tentang doktrin, hanya orang-orang yang ingin bertumbuh, hanya orang-orang yang haus akan kebenaran, hanya orang-orang yang mau mencari kebenaran Alkitab yang cocok dengan saya. Tapi kalau Anda hanya sekedar menjadi Kristen, maunya makanan ringan, khotbah-khotbah yang menarik yang bisa membawa Anda ketawa terbahak-bahak, Anda tidak cocok dengan saya.
Kalau Anda benar-benar ingin bertumbuh dalam firman, ingin mendalami Alkitab, Anda cocok dengan saya. Karena itu yang paling penting. Bukan makanan keras, bukan makanan yang susu, bukan minuman susu, tapi kita harus bertumbuh. Makanan yang keras, ajarannya Alkitabiah. Karena itu saya jarang memberikan khotbah. Jadi ada beda khotbah dengan pengajaran. Saya lebih condong memberikan pengajaran. Karena saya lihat sudah banyak pengkhotbah, sudah banyak pendeta-pendeta jago khotbah. Khotbahnya benar-benar menghipnotis, khotbahnya benar-benar menguatkan iman. Tapi hanya sedikit pengajar, hanya sedikit yang memberikan pengajaran. Karena hal-hal demikian itu tidak cocok lewat khotbah, hanya cocok lewat pengajaran-pengajaran. Karena itulah, tapi bagaimanapun saya masih bersyukurlah. Masih bersyukur, masih banyak orang yang suka dengan pengajaran-pengajaran. Karena itulah saya membuka satu link YouTube khusus untuk pengajaran-pengajaran. Nah, yaitu Bible Teaching Ministry. Dan bersyukur sampai saat ini sudah ditonton hampir 8.000 orang. Yang like, ya, yang like artinya yang tertarik, ada subscribe. Subscriber kami sudah 7.900 orang. Itu yang subscriber, artinya setiap kali kami menerbitkan pengajaran baru akan masuk ke mereka punya email. Nah, mereka bisa nonton karena banyak yang tertarik. Kalau enggak, mereka tidak akan subscribe. Karena begitu Anda subscribe, semua pengajaran setiap kali kami munculkan akan masuk ke email Anda. Nah, kalau Anda tertarik mengikuti seri-seri pelajaran ini, silakan Anda tekan tombol subscribe, karena itu akan otomatis terkirim ke dalam email Bapak Ibu. Oke. Karena kami rindu agar Bapak Ibu mendapatkan pengajaran-pengajaran yang sangat penting yang Alkitabiah. Nah, walaupun kami meluncurkan link YouTube kami mulai 31 Maret 2019, jadi boleh dikatakan link YouTube pengajaran saya itu sebenarnya sudah pengajaran-pengajaran sebenarnya sudah saya ajarkan puluhan tahun. Tapi belum masuk ke YouTube karena saat itu masih terbatas. Tapi gara-gara COVID akhirnya muncul. Makanya COVID itu membawa hikmah. Kalau tidak ada COVID, saya tidak main di YouTube. Karena tidak bisa ibadah, saya harus tetap memelihara jemaat. Lalu ada jemaat kami di luar negeri, ada yang di Amerika, lalu jemaat kami ada yang tersebar ke berbagai daerah Indonesia. Bagaimana saya menggembalakan mereka? Salah satu yang saya gunakan itu adalah dengan pengajaran-pengajaran di link YouTube ini. Karena itu harapan saya jemaat GCC dimanapun Anda berada, sering-seringlah nonton pengajaran ini. Nah, walaupun kita baru 2019, tapi puji Tuhan juga yang sudah nonton sudah 407.155 kali. Harapan saya dengan bantuan Anda, bantu disebarluaskan. Kalau ini ajaran menurut Anda Alkitabiah, bantu sebarkan. Karena akan menuntun orang kembali kepada kebenaran. Tuhan Yesus berkati. Kita akan berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan, terima kasih penyertaan Engkau. Kami sudah bahas di sesi yang keempat ini, bahwa gereja milik Tuhan Yesus ada 5 ajaran utama sebagai ciri khasnya. Baptisan, perjamuan kudus, basuh kaki, Roh Kudus, dan hari Sabat. Semoga apa yang sudah hamba-Mu bahas pada saat ini membuat mata umat Kristen, membuat para hamba-hamba Tuhan berusaha menuntun jemaatnya kembali ke gereja awal. Karena itulah gereja milik-Mu, gereja yang didirikan oleh kuasa Roh Kudus. Kami tidak ingin terjebak di dalam organisasi. Karena legalitas organisasi bukan legalitas dari mata Tuhan. Apakah Engkau akan mengakui gereja kami sebagai gereja-Mu ketika ajaran kami tidak sama dengan apa yang diajarkan Engkau dan murid-murid-Mu 2000 tahun yang lampau? Maka kami rindu kembali ke gereja awal. Ajaran kami kembali ke gereja awal. Supaya gereja kami diakui gereja milik-Mu. Dan ketika gereja kami diakui milik-Mu, maka gereja kami tidak akan dikuasai alam maut. Dan gereja kami punya otoritas koneksi langsung ke sorga. Terima kasih Tuhan. Terus pimpin kami sampai topik gereja Tuhan selesai kami kupas. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, untuk sesi yang akan datang, sesi yang kelima, kita akan belajar tentang 4 segi pertumbuhan gereja rasul.
Jadi gereja rasul termasuk gereja yang perkembangannya sangat pesat. Dan ada 4 segi pertumbuhannya. Kita akan belajar pada sesi yang akan datang. Tuhan Yesus berkati.